Oke, sekali lagi siapkan Alkitab Anda, siapkan juga catatan. Nanti kalau ada pertanyaan, entah pertanyaan itu mungkin kadang-kadang kalau orang mau bertanya itu, wah masa pertanyaan begini saya tanyakan. Nggak apa-apa saudara. Jadi kita memang bertujuan membuat online empowering ini supaya Anda makin paham ya tentang keimanan Anda pada Tuhan Yesus dan lain sebagainya, sehingga kita ini bisa bertumbuh bersama-sama. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Oke, saya akan lanjutkan. Ketika kita sudah bicara tadi panjang lebar, ya memang tidak sangat menyeluruh banget, tidak detail banget karena istilahnya keterbatasan waktu, tapi paling tidak Anda mendapat gambaran seperti apa istilahnya yang Tuhan rindukan. Nah, kemudian kita kembali istilahnya berpikir, ketika kita tahu kemah atau tabernakel Daud lah yang Tuhan ingin bangun kembali, maka sekarang kita bertanya, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengetahui semua hal itu, apa yang kita harus bangun? Karena sekali lagi ini berkaitan dengan peran kita apa di dalam apa yang Tuhan rindukan ini. Begitu. Kita sekali lagi buka ayat yang tadi kita baca di awal 2 Samuel 6. Ya, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-11 nanti sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca, saya bacakan, saudara semua boleh menyimak. Demikian firman Tuhan, sekali lagi 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 18. Kalau Anda pernah membaca cerita ini, Anda pasti tahu ini adalah di masa-masa awal Daud menjabat sebagai raja atas seluruh Israel, bukan cuma raja di bagi kaum Yehuda, tapi raja di seluruh Israel. Maka di awal-awal itu dia ingin bawa tabut yang pada saat itu ada di Filistin, kemudian dia mau bawa itu kembali ke Yerusalem, dibawa ke kota Daud. Kota Daud adalah Sion di Yerusalem. Nah, dia mau bawa ke sana, dia sudah siapkan tenda. Awal dia jemput itu ya, itu yang jemput bukan pemimpin-pemimpin, kalau bahasa Alkitab puak ya, bukan pemimpin-pemimpin yang jemput. Dan itu dinaikkan ke kereta. Nah, ketika dinaikkan ke kereta, itu mau oleng begitu keretanya, tabutnya dipegang oleh salah satu yang mengiring. Tuhan nggak seneng karena siapa kok boleh megang tabut gitu. Nah, itu idealismenya Tuhan ya. Beliau sangat kudus. Lalu orang itu mati seketika. Nah, ketika orang itu mati dalam perjalanan, Daud istilahnya bingung gitu loh. Dia takut bawa itu, lalu tabutnya ditaruh di rumah orang Gad di sana, di rumahnya Obed Edom namanya. Ada di sana sekitar 3 bulan, tapi kemudian karena Daud dengar kabar ternyata keluarga Obed Edom diberkati luar biasa gara-gara tabut itu, maka Daud ngerti, wah ini mestinya berkatnya untuk kita ini, untuk kerajaan kita, kerajaan Israel, tapi kok malah orang lain yang menikmati. Maka dia memutuskan, ayo ambil, gimana caranya tabut harus sampai ke Israel. Begitu kurang lebih. Nah, kita akan lihat kronologi bagaimana tabut itu sampai kepada Daud. Yuk kita lihat 2 Samuel 6 ayat 11. Saya akan bacakan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Anda lihat di sana, dengan sukacita. Oke, saudara, sebelum saya lanjutkan, ketika kita baca ini, saudara, Anda akan mengerti apa yang harus Anda bangun. Begitu loh. Itu yang akan kita cari tahu dari ayat-ayat ini. Apa yang harus kita bangun. Kemudian, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan.
Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Dan ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, ke Sion atau ke Yerusalem, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Tadi kita sudah bahas, ini adalah tabernakel. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Nah, oke saudara, saya mau jelaskan beberapa hal yang perlu kita bangun sekarang sebagai umat Tuhan. Ya, roh kita, Anda perlu tahu, roh kita ini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tidak usah khawatir lagi apakah rohku ini selamat apa tidak. Jangan pernah khawatir soal itu, saudara. Sekali Anda percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu dan Anda sudah dibaptis, maka rohmu selamat, rohmu pulih. Oke? Roh Anda adalah seolah dipulihkan sebagai kemah Daud tadi, tabernakelnya Daud. Itu rohmu sudah pulih. Nah, kemudian yang perlu dibangun ya saudara, itu adalah tentu tentang soul-nya, jiwanya. Nah, yang pertama yang harus Anda bangun adalah tabut Tuhan harus ada dalam hidupmu. Daud berpikir harus ada tabut Tuhan. Kemah Daud atau tabernakel itu tidak akan pernah ada gunanya tanpa ada tabut Tuhan, saudara. Nah, tabut Tuhan itu adalah representatif dari kehadiran Tuhan sendiri, begitu. Itu adalah bagaimana orang bisa bertemu langsung, direct dengan Tuhan. Ini yang harus ada, saudara. Itu juga adalah bicara mengenai bagaimana Tuhan Yesus jadi center dalam hidupmu. Tabut Tuhan itu apa sih? Maksudnya begini, saudara, dalam hidup rohanimu, everyday, ya kan? Bisakah Anda merasa masuk ketemu Tuhan face to face, langsung, direct? Itu yang harus Anda pastikan ada. Itulah tabut Tuhan. Saudara, kalau saya pernah dulu ngajar pada waktu itu saya ngajar di hadapan salah satu divisi yang megang pujian penyembahan di GBI di Semarang, salah satu gereja GBI. Saya ngajar bahwa dalam penyembahan itu ada yang namanya ruang kudus, ruang maha kudus, atau bahkan cuma pelataran. Nah, sering anak-anak Tuhan itu baru ada di pelataran saja dan sudah merasa saya sudah menyembah Tuhan. Belum sampai ke Maha Kudus. Kudus saja belum. Gitu. Baru di pelataran. Kayak di kemahnya Musa tadi kan. Nah, Tuhan ketika bilang aku ingin memulihkan tabernakelnya Daud, itu kerinduan hati Tuhan yang terbesar adalah aku pengen ketemu dengan kalian face to face. Ayo masuklah ke ruang kudus. Ayo masuklah sampai ketemu tabut perjanjian Tuhan itu. Begitu loh. Hati Tuhan itu. Nah, saudara, saya lihat anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, itu begini, yang penting aku sudah ke gereja cukuplah. Yang penting aku diberkati Tuhan, hidupku baik-baik saja cukuplah. Tidak pernah atau jarang sekali mungkin, biar bahasanya lebih tepat, jarang sekali anak-anak Tuhan berpikir sampai I want to see, I want to meet God. Aku pengen ketemu Tuhan, melihat Tuhan, ngerti hatinya. Direct, langsung bicara dengan Tuhan. Sampai di titik itu, saudara. Itu yang menjadi kelemahan anak-anak Tuhan era sekarang ini. Nah, Daud waktu itu, saudara, itu dia hatinya sangat rindu ketemu Tuhan. Every day. Makanya dia nggak peduli entah mau berapa kali dia menyembah Tuhan tiap hari. Dia lakukan. Karena hatinya begitu pengen ketemu. Istilahnya bukan cuma hadiratnya, bukan cuma berkatnya. Dia pengen ketemu pribadinya Tuhan. Tabut Tuhan. Itu sebabnya dalam kemahnya dia bilang, sudahlah nggak usah pelataran, nggak usah ruang kudus, langsung maha kudus. Itu memang kalau tata cara keimaman ngawur itu Daud sebenarnya. Tapi begitu hatinya Daud. Dia nggak butuh hadirat Tuhan tok. Dia nggak butuh cuma berkatnya Tuhan saja.
Yang dia butuh adalah Tuhan sendiri. Nah, saya mau sampaikan buat saudara semua. Bangun pondok Daud, bangun tabernacle of Daud, yang pertama harus ada adalah tabut Tuhan mesti ada dalam hidupmu. Hubunganmu dengan Tuhan tidak boleh hanya sebatas Anda rasakan hadirat Tuhan. Tidak boleh hanya sebatas doamu dikabulkan. Loh, doa dikabulkan itu penting, tapi it's not enough. Nggak cukup. Yang perlu Anda cari adalah sampai Anda sendiri ngerti Tuhan ada di hadapanmu. Tuhan menyampaikan isi hatinya. Direct. Anda bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya kadang kalau ngomong begini orang bilang berlebihan lah. Masa harus begitu jadi orang Kristen? Saudara, sekali lagi ya, dengan Tuhan itu tidak ada yang mengharuskan sebenarnya. Maksudnya itu aturannya gimana apapun. Sebenarnya gini, Tuhan itu yang dia cari adalah hati orang yang merindukan dia tadi loh, yang mencintainya sampai berkata, aku kalau cuma hadirat Tuhan, kalau cuma seolah-olah berkatnya Tuhan itu aku anggap biasa, yang aku perlu adalah Tuhan sendiri. Sampai hatinya begitu, saudara. Nah, orang kalau bisa sampai hatinya begitu dan dia lakukan itu, cinta yang membuat dia sampai mengistimewakan pribadi Tuhan melebihi semua karya Tuhan. Itu akan membuat benar-benar dia ngerti namanya tabernakel. Dia ngerti yang namanya tabut Tuhan ada dalam hidupnya. Saudara, kita perlu gitu. Saya melihat orang-orang yang hatinya sekuat itu haus akan Tuhan, memperlakukan Tuhan dengan sedemikian istimewanya, pribadinya yang dia cari. Itu mereka itu istilahnya ya, nanti lain caranya memandang Tuhan, hidup dengan Tuhan itu lain. Saudara, gara-gara tabut Tuhan ada di sana, tabernakelnya Daud itulah yang membuat kerajaan Daud, kerajaan Israel masa Daud maksud saya, itu menjadi kerajaan yang paling kuat hadirat Tuhan, yang paling besar kemenangan-kemenangan perangnya, ya kan? Dan kemudian itu adalah kerajaan yang istilahnya paling banyak Tuhan campur tangan dalam pemerintahannya Daud. Begitu. Karena ada hati yang rindu tabut Tuhan, bisa bertemu direct langsung dengan Tuhan. Itu yang pertama. Saya harap Anda bangun itu. Please, kekristenan kita jangan hanya sekedar sebatas, kan aku sudah pelayanan, misalkan begitu. Kan aku sudah melakukan kehendak Tuhan. Anda taat saja itu masih belum cukup sebenarnya. Itu masih belum yang dirindukan Tuhan. Yang dirindukan Tuhan adalah tadi loh. Tabernakelnya Daud bukan tabernakelnya Musa. Anda sebatas taat dan melakukan sangat tepat saja. Itu belum masuk dalam yang dirindukan Tuhan tadi. Bisa memahami ya? Tuhan itu ketika merasakan bagaimana dicintai oleh Daud, sedemikian kuat. Terus terang dalam hati Tuhan tuh ada romantisme masa lalu, dia berkata, aduh, aku pengen dicintai lagi oleh orang-orang semacam itu. Begitu loh hati Tuhan itu. Karena itu buat Tuhan, ini loh, cinta yang istimewa terus kayak gitu. Ini harum sekali. Ini yang, waduh, nikmat sekali dia bilang. Makanya Alkitab berkata, Daud itu ada di hati Tuhan. Begitu. Itu manusia yang paling mirip-mirip mendekati Tuhan Yesus itu. Begitu. Seolah-olah. Kalau Tuhan Yesus kan sempurna, Daud tetap manusia, ada cacatnya sedikit. Begitu. Itu yang pertama, saudara. Harus ada tabut perjanjian, tabut Tuhan dalam hidupmu. Anda bisa terjemahkan. Saya yakin Roh Kudus bisa menerjemahkan lebih jauh, lebih daripada yang saya jelaskan tentang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, apa sih yang harus kita lakukan? Saudara, kalau Anda lihat tadi di Alkitab, ya kita baca sekali lagi, ya. Daud itu waktu dia membawa tabut Tuhan tadi, berkali-kali dikatakan, umpama ayat yang ke-14. Dan Daud, ya, ayat 14, 2 Samuel 6 ayat 14 tadi, mungkin boleh sambil ditampilkan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan, dengan sekuat tenaga, ya. Daud menari-nari dengan sekuat tenaga.
Nah, bayangin itu. Jadi ini raja bukan cuma raja yang pasif, tapi di hadapan Tuhan dia nari-nari, bahkan di apa ya istilahnya dicibir, dipandang rendah oleh istilahnya itu waktu itu ya permaisurinya sebenarnya si Mikal, dia nggak peduli saudara. Kemudian ayat yang ke-16 ya Anda lihat ayat 16 dikatakan ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud, ya lihat, meloncat-loncat dan menari-nari di hadapan Tuhan. Bayangin, ini raja loh, lompat-lompat dan sebagainya. Nah, apa yang harus Anda bangun dari hal ini? Yang Anda bangun adalah Anda mesti jadi orang Kristen yang punya passion akan penyembahan pada Tuhan. Anda harus passion itu nggak cuma hasrat di hati, tapi bahkan harus ekspresif, saudara. Ya, Anda mesti ekspresif. Anda mesti menjadi penyembah-penyembah yang istilahnya itu demi menyembah Tuhan nggak malu, gitu. Ekspresif. Itu yang mesti dibangun. Kita banyak orang Kristen yang nyembah Tuhannya malu-malu, nyembah Tuhannya adem ayem. Memang pasti kita berpikir loh kan pribadi orang lain-lain. Oke, saya tahu memang tidak semua pribadinya bisa ekspresif, tapi Anda mesti nangkep yang dikerjakan Daud ini pun tidak, dia bukan orang yang selalu ekspresif sebenarnya. But ketika menyembah Tuhan di hadapan tabut Allah, dia melakukan more than he become gitu loh. Lebih dari dia yang biasanya, lebih dari yang apa ya istilahnya, lebih dari dirinya sendiri, lebih dari kemampuan biasanya. Dia lakukan extraordinary, luar biasa, ekspresi yang lebih daripada yang biasanya. Itu yang dilakukan. Nah, saudara, mari kita bangun, entah Anda di gereja Anda masing-masing atau pas Anda berdoa sendiri dengan Tuhan di rumah Anda, ekspresif, saudara. Lalu saya gini-gini ini ya pernah, dulu waktu awal-awal bertobat ya, terus terang Tuhan, ini nggak ada yang lihat waktu itu, di kamar Tuhan itu nuntun saya nari, saudara. Saya ini orang tahu lah, saya ini orangnya yo kaku sebenarnya. Bukan orang yang suka gitu-gitu lah, semua orang tahu. Nih teman-teman saya pasti pada ketawa ini kurang ajaran dari kalian. Anda tahu saya orang yang seperti itu, yang tapi beneran Tuhan ngajari saya nari di depan Tuhan. Saya masih SMA, di kamar saya untung nggak ada yang lihat. Untung belum ada handphone yang bisa ngerekam, malu saya. Saya nari, saudara. Roh Kudus nuntun saya kalau sekarang saya kalau ingat itu gila, saya nggak pernah gitu ya. Nari kayak penari-penari itu loh. Jadi nari sungguhan saya. Tapi saudara saya ngerti waktu saya lakukan itu tuh Roh Kudus nuntun saya. Saudara kenapa orang mesti ada yang nari buat Tuhan itu simbol apa sih? Itu simbol Anda persembahkan nggak cuma roh dan jiwamu, tubuhmu Anda persembahkan buat Tuhan. Itu tarian. Makanya yang bisa-bisa nari, ayo nari. Bangun penari-penari. Begitu loh. Ekspresif, kalau Anda nyanyi juga misalkan, ekspresif dong. Entah Anda yang mimpin pujian maupun jadi jemaat. Kalau Anda nyanyi di hadapan Tuhan, kan banyak orang-orang berdoa kok malu-malu sih gitu loh. Nanti dibenturkan dengan ayat, ya kalau berdoa itu tidak usah kedengaran yang lain, seperti orang Farisi nanti doanya ditunjuk-tunjukkan ke orang, supaya dilihat orang. Loh, beda konteks, saudara. Kalau mereka itu memang menonjolkan diri supaya dipandang orang keren, dipandang orang terhormat, dipandang orang maju, yang terdepan sebagai seorang rohaniwan, itu salah. Tapi kalau untuk pribadi Anda dengan Tuhan, justru Tuhan mau Anda ekspresif. Begitu. Apapun nanti Anda entah mimpin pujian di gereja ya maksudnya Anda pelayan, maupun istilahnya Anda di luar pelayanan ke orang-orang, Anda harus ekspresif. Itu adalah persembahanmu ke Tuhan. Bangunlah pribadimu menjadi pribadi ekspresif untuk Tuhan. Anda boleh jadi pendiam, tapi kalau urusan dengan tabut Tuhan, urusan dengan ada
mandat dari Tuhan, ada pekerjaan Tuhan, ada Tuhan di sana sedang dalam proyek ini, harus ekspresif. Sedang dalam doa pribadi dengan Tuhan, ekspresif, saudara. Begitu loh. Tuhan suka itu. Karena kamu memberikan more than you become. Lebih daripada Anda sebenarnya. Saudara, saya pernah datang ke sebuah gereja ya, salah satu gereja yang cukup besar. Saya sebel sebenarnya. Kenapa? Karena yang main drum itu, aduh, pelan-pelan sekali. Ya, energinya nggak keluar. Ini bukan selera ya, tapi saya karena ngerti. Apa ya? Saya ngerti betapa Tuhan itu. Nggak cuma sekedar ibadahmu jalan, nggak gitu. Saya ngerti betapa Tuhan itu mementingkan hal-hal yang kayak gitu tuh. Ekspresif, gerak tubuhmu, itu bukan cuma penting di hadapan Tuhan ya, saudara. Dalam peperangan rohani, gerak tubuh Anda pun itu menentukan. Itu alat perang semua sebenarnya. Nah saudara, ayolah kita bangun anak-anak Tuhan yang ekspresif. Urusan dengan Tuhan, ekspresif. Anda boleh menjadi lesu atau murung, mungkin itu gaya pribadimu, seperti kurang bersemangat, kan ada yang begitu ya, orang-orang pragmatis begitu. Tapi kalau urusan dengan Tuhan, saudara, berilah yang lebih dari dirimu. Banyak juga orang-orang sanguin kalau ngomong sama temennya itu, wah semangat, wah, tapi urusan ketika dalam ibadah atau dalam doa, kok jadi pendiam-pendiam saya lihat. Saudara nggak boleh gitu. Ekspresif. Itu penting sekali. Bangunlah pribadi-pribadi yang semacam itu. Anda sudah berkeluarga, ayo ajak keluargamu menjadi orang-orang ekspresif. Orang-orang yang, wah dengan Tuhan itu meluap ekspresinya. Saudara, bangun itu, semacam itu. Pujian penyembahan. Kalau Anda tanya dengan saya ya, kenapa Mazmur begitu banyak muncul? Hari itu di zaman tabernakelnya Daud, itulah zaman di mana puji-pujian begitu kuat, roh puji-pujian begitu kuat, menginspirasi baik Daudnya sendiri maupun pengerja-pengerja di dalam kemah itu. Lagu-lagu muncul banyak sekali, apapun kondisinya jadi lagu. Loh, kita bisa keluar lagu yang itu kan bukan lagu sembarangan, wong nyatanya ribuan tahun masih ada kok lagunya. Itu lagu yang penuh urapan sebenarnya. Kenapa orang bisa menciptakan lagu yang penuh urapan? Itu kalau dia nggak punya hubungan yang tadi, ketemu tabut tadi, nggak mungkin bisa. Saya gini-gini juga, ya kadang-kadang bikin lagu. Kalau saya lagi nggak ketemu tabut Tuhan, nggak bisa bikin lagu. Pasti nggak bisa. Orang baru bisa bikin lagu, itu kalau ada tabut Tuhan di hadapannya. Baru lagunya, nah ini nih, lagunya jadi. Kira-kira begitu. Terus kemudian, ya kita lanjut. Yang berikutnya yang perlu kita kerjakan, seperti tadi saya bilang, inisiatif saudara. Perlu ya, ada inisiatif. Inisiatif itu begini, khususkan, sekali lagi saya bilang, khususkan waktu untuk Tuhan. Khususkan ruang untuk Tuhan, kalau memang bisa ada ruangnya. Tapi paling tidak waktu Anda ketemu Tuhan. Khusus inisiatiflah, berinisiatiflah untuk do something yang different untuk Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, ini yang Anda perlu lihat. Ini penting. Kita lihat tadi, yuk kita lihat ayat yang ke-13, saudara. Anda perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-13. Tata caranya bagaimana tabut itu datang. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, ya kan, dari rumahnya Obed-Edom tadi, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemulai. Oke, ini caranya. Waktu itu dari Obed-Edom sampai ke rumah Daud atau ke Yerusalem, ke Sion. Caranya mereka itu tabutnya digotong, saudara. Nah, ketika mereka berjalan 6 langkah, ya kan? 6 langkah itu ya kalau Anda jalan ya sekitar kurang lebih 3 meter begitu. Ya kan? Ketika melangkah paling jauh 3 meter itu kalau orangnya tinggi-tinggi.
Ketika jalan 6 langkah, mereka berhenti. Berhentinya ngapain? Mempersembahkan korban. Korbannya bukan cuma daging sekilo loh saudara ya. Yang dipersembahkan adalah lembu 1 ekor, ya kan? Kemudian anak lembu gemukan, anak lembu tambun ini, anak lembu yang mahal itu sebenarnya. Saudara, mari kita hitung-hitungan, saudara. Rumah Obed-Edom ke Yerusalem itu sekitar kurang lebih 18 km, ya begitu. Memang tidak terlalu jauh. Itu 18 km. Katakanlah setiap 3 meter orang harus mempersembahkan tadi ya, lembu dan anak lembu. Nah, 18 km dibagi 3 meter, ya. Itu berapa, saudara? 18 kilo itu berarti 18.000 meter dibagi 3. Berapa yang pandai matematika? Udah ketemu ya, 6 ya. Saudara, waktu itu ketika membawa tabut itu, kurang lebih Daud itu mempersembahkan 6.000 lembu dan 6.000 apa tadi namanya? Anak lembu. Saya tidak tahu, sungguh-sungguh saya belum research. Tolong, ada yang tahu nggak? Harga lembu kira-kira satu berapa? Tentu ini raja loh sebenarnya yang bikin, yang ngorbanin. Nggak mungkin lembu jelek-jelek ini. Ini raja saudara. Ada yang tahu nggak nih? Boleh ada yang bersuara? Lembu kira-kira 1 ekor berapa? Kalau kambing ya 2 jutaan ya. Itu kambing, lembu. Lembu itu paling murah, kayaknya ini lembu yang paling jelek ya, 10 juta itu, paling murah. Betul ya? Iya. Ada yang jual sampai 25 juta, setahu saya nggak tahu, saya bukan. Saya cuma ngomong-ngomong di ya sama ketemu apa ya tetangga ngobrol-ngobrol. Betul nggak? Ada yang tahu harga lembu berapa? Kita ambil nilai terjelek 10 juta saja minimal. Anda bayangkan lembunya tadi 6.000, anak lembunya 6.000 juga. Masing-masing harganya 10 juta. Katakanlah kita hitung rata 10 juta semua. Ada 12.000 ekor dikalikan 1 juta. Berarti berapa itu saudara? Sekitar, bukan 1 juta, 10 juta. Ada sekitar 120 miliar untuk membawa tabut itu balik ke Yerusalem. Itu persembahan awalnya Daud. 120 miliar. Nah, maksudnya apa sih? Begini loh saudara. Anda kalau mau membangun pondok Daud, Anda harus siap-siap menjadi orang yang tidak eman-eman memberi persembahan pada Tuhan. Anda jadi orang yang tidak eman-eman untuk membawa korban persembahan pada Tuhan. Jadilah orang-orang anak-anak Tuhan yang mau memberi pada Tuhan. Itu saya cuma ngitung duitnya ya saudara. Belum repotnya motongin kambing, lembu tiap jalan. Itu kalau jalan 6 langkah itu kan cuma berapa detik tuh saudara. Tiap berapa detik berhenti kasih persembahan. Wah, repotnya minta ampun saudara. Sudah Anda harus tahu, kalau Anda mau membangun rumah Tuhan, jangan punya mental orang Kristen yang tidak mau repot, saudara. Anda harus punya mental yang mau memberikan harta bendamu dan mau repot. Saudara, kerajaan Tuhan itu dibangun dengan orang-orang yang mau repot. Ini saya bicara pada pelayan-pelayan Tuhan, jangan salah ya. Kenapa istilahnya saya enggak gaspol? Kalau Anda nanti gaspol, istilahnya kita dengan Tuhan ini sudah mulai lakukan macam-macam, kita istilahnya itu ikut kegerakannya Tuhan, gaspol nih. Jangan dikira hidupmu itu akan sesantai ini saudara. Tuhan itu cara mainnya habis A selesai nanti proyek B, B selesai C, lalu D, cepat sekali Tuhan itu. Nah kita kalau mentalnya masih alah capek nih, pelan-pelan lah, repot lah, saudara Anda nggak bisa untuk membangun rumah Tuhan. Saudara, Tuhan itu kerjaannya banyak sekali yang tertunda.
Ya karena gini, anak-anak Tuhannya itu, ya mohon maaf, saya mungkin juga termasuk ada sifat begitu. Kita ini manja-manja semua di hadapan Tuhan. Manja sekali anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dengan Tuhan itu ya, uang keluar, waktu keluar, tenaga, repot. Saya nggak bilang Anda harus keluar dari kerjaan. Daud itu tetap jadi raja, dia nggak jadi imam. Dia tetap kerja. Daniel tetap kerja, tapi mau repot untuk urusan Tuhan. Itu kuncinya. Nah itu yang mesti kita bangun, mentalitas pengertian semacam itu. Karena anak Tuhan sekarang ini, aduh ya ampun, saya kalau lihat ada banyak sekali yang istilahnya untuk Tuhan itu kalau bisa nggak usah lah begitu. Mereka kalau untuk hal Tuhan itu seolah-olah ngomong itu biar urusannya gereja, saya nggak mau ikut campur. Saudara, Anda belum masuk dalam tabernakel Daud. Itu belum dibangun dalam diri Anda. Orang yang mau istilahnya bangun pondok Daud, Anda harus ngerti, repot, dan Anda harus mau itu. Itu yang dilakukan Daud. Tabernakel itu urusannya, waduh tiap hari memang ada saja. Nanti kalau Anda ya, ini kalau teman-teman udah siap nanti, bangun tabernakel ini. Kalau nanti Anda siap, saya yakin pelayanan tidak akan gini-gini aja. Hidup Anda, kekristenan Anda nggak akan sepi, saudara. Job terus dikasih Tuhan. Karena memang kerjaan Tuhan banyak sekali. Nggak ada yang garap. Begitu loh. Ada 1-2 saja istilahnya organisasi-organisasi Kristen yang melakukan hal itu. Tapi banyak sekali yang enggak. Maka saudara, saya rindu sekali membangun Anda semua menjadi orang-orang yang istilahnya itu, ayolah lebih efisienkan waktumu, atur hidupmu sungguh-sungguh, produktif. Saatnya kerja ya kerja yang produktif. Tapi di luar itu produktif untuk bangun rumah Tuhan, bangun pelayanan. Karena waktunya tidak cukup sebenarnya. Ayo kita harus begitu. Saya mengenal orang-orang yang bahkan sampai tua pun usianya 60 lebih. Wah itu waduh energik sekali. Mereka orang-orang yang istilahnya saya tahu pondok Daud sudah terbangun dalam hidup mereka. Disuruh keluar pulau langsung mangkat. Nanti peperangan rohani atau apa, keluar kota bahkan apa tidak disangoni dengan cukup uang, berangkat dia. Naik gunung, orang tua 60 tahun ikut naik gunung dengan saya. Wah gila ini saya pikir. Perempuan lagi, bukan perempuan langsing, gendut lagi. Waduh ini. Nah, itu contoh-contoh. Ada orang-orang yang bisa seperti itu. Kalau Anda energik dengan Tuhan, mau mempersembahkan korban, uangmu, tenagamu, repotmu, dirimu ini Anda persembahkan buat Tuhan. Saya mau jamin ya, Anda tidak akan menjadi orang yang penyakitan, saudara. Percayalah itu, saya lihat dengan mata kepala saya. Anda akan seperti kata firman Tuhan, makin tua, tapi Anda akan menjadi istilahnya itu makin perkasa. Itu kata firman Tuhan. Ini butuh orang-orang yang mau bergerak. Orang-orang yang mau ikut istilahnya dalam peperangannya Tuhan. Nah, kekristenan banyak sekali yang loyo, saudara. Manja-manja, loyo, ototnya nggak pernah bergerak. Bingung mau ngapain. Maka kekristenannya ya gitu-gitu aja. Ya, Tuhan tidak pernah terlihat benar-benar membuat perkara-perkara dalam hidupnya. Paling banter perkaranya adalah dia diberkati, itu toh. Saudara, bukan untuk itu kita hidup. Memang Anda harus diberkati, dan saya bilang Anda semua harus diberkati Tuhan. Tapi bukan itu goalnya. Itu adalah alat supaya Anda bisa membangun rumah Tuhan di berbagai tempat. Nah, saya rindu sinergi kota Beriman ini nggak cuma Salatiga kok saudara. Indonesia mesti kita bangun ya lewat kita-kita. Tapi itu perlu orang-orang yang ngerti tadi loh. Sacrifice, memberikan persembahan. Uangnya, tenaganya, dirinya sendiri. Mau direpoti oleh urusannya Tuhan. Itu saudara. Lanjut. Ada satu lagi yang cukup penting juga, sangat penting menurut saya malah. Yuk kita baca ayat yang ke-14 tadi. Kita lanjutkan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Oke, dia ekspresif tadi saya sudah bilang.
Kalimat terakhir perhatikan. Ia berbaju efod dari kain lenan. Saudara, Anda harus tahu, ketika orang pakai baju efod, ini adalah orang yang dalam tanda kutip, dia berperan sebagai imam. Dia adalah imamnya Tuhan. Nah, saudara, orang berbaju efod kok nari-nari dengan sekuat tenaga. Tadi kita lihat ekspresif, loncat-loncat, bahkan dia sedikit banyak mempermalukan dirinya. Sampai dikata-katai, dicibir oleh permaisuri tadi. Baju efod loh saudara yang dikasih. Nah, maksudnya apa? Ini yang saya kira Anda perlu catat ini. Pembangun tabernakelnya Daud itu adalah Anda perlu yang pertama menjadi imam-imam dalam keluargamu, komunitasmu. Anda adalah orang yang kenal Tuhan. Tapi bukan imam yang duduk manis, diem-diem saja. Anda adalah imam-imam yang mau bergerak, yang mau dipakai Tuhan, pakai badanmu untuk do something yang lebih untuk Tuhan. Anda adalah orang-orang imam-imam yang istilahnya keluar. Bukan imam-imam yang duduk manis di kemah. Anda adalah imam-imam yang menari-nari. Artinya apa? Imam-imam yang berkarya. Menghasilkan karya-karya untuk kerajaan surga. Ayo lakukan itu, saudara. Nih, buat teman-teman yang sudah pelayanan di gereja, saya bilang, Anda itu imam-imam loh. Hasilkanlah karya-karya ilahi. Menari-narilah dengan talent Anda istilahnya. Hasilkan karya-karya. Saya ingat salah satu lagu favorit saya, dia seorang rocker, tapi dia ketika nulis, dia selalu kiblatnya pada firman Tuhan. Dia berkata, children don't stop dancing. Believe you can fly, katanya. Ketika Anda terus berdansa, menari, tidak berhenti tapi menari, bergerak, menghasilkan karya untuk Tuhan, percayalah Anda akan istilahnya itu fly, diangkat Tuhan naik. Anda akan terbang lebih tinggi. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak ingin menghasilkan seorang imam-imam yang hanya duduk manis nunggu kerjaan dari Tuhan. Menari, do something, hasilkan sesuatu, berkarya lewat talent-talent itu. Karya-karya ilahi. Itu, saudara. Anda talentnya apa? Talentnya misalkan berdagang, hasilkan karya dari situ. Karya-karya ilahi loh. Karyanya apa kalau berdagang? Ya contoh, bikin lapangan pekerjaan di mana banyak orang bisa dipertobatkan. Yang kedua, hasil daripada keuangannya itu, kayak Cornelius, sedekah untuk ministry, untuk pelayanan. Lakukan, saudara. Kalau Anda seorang musisi, Anda seorang punya talent apapun, ayo mulai berkarya, jangan takut berkarya. Kalau Anda ini bawa talentmu ke Tuhan, nanti pasti Tuhan kasih ide kok. Itu banyak kesaksian teman-teman saya di Bahtera, itu banyak dapat kesaksian. Itu mereka karena yaitu gaya hidupnya itu masuk ketemu tabut ya saudara. Itu mereka lihat sendiri inspirasinya, dia lihat surga, dia lihat di sana ada Raja Wali, ada air terjun, dibikin jadi batik saudara. Jadi batiknya batik gambar-gambar yang ada di surga itu. Lu kreatif itu muncul ketika Anda serahkan istilahnya talentmu ke Tuhan. Apapun talentmu, saya nggak akan hakimi talentmu berguna apa tidak. Semua talent, percayalah Tuhan akan bisa kasih kamu ide bagaimana berkarya di sana. Anda adalah imam-imam. Jangan diam saja para imam. Anda harus menari-nari. Untuk apa sih? Ayo para imam, Anda anak-anak Tuhan, Anda adalah orang-orang yang Tuhan mau Anda berkarya untuk keselamatan, untuk jiwa-jiwa. Ayo berkarya, saudara. Ini yang harus ada. Kita imam-imam nggak boleh diem-diem nunggu berkat Tuhan, nggak boleh. Harus aktif. Kita harus keluar untuk mengajar. Hasilkan sesuatu. Anda yang semua talentmu. Saya kemarin bicara pada salah satu anak muda, lu kamu tuh entertainer sejati lu. Nggak percaya dia masih. Anda entertainer sejati, berkaryalah dari situ, kasih ke Tuhan. Ya caranya dengan talentmu itu ada hasil kerajaan surga.
Saya ini, saudara, saya ini aslinya introvert orangnya. Tapi saya bikin video untuk YouTube, saya ngajar, saya bikin lagu dan sebagainya. Itu karena saya menyadari bahwa ini talent saya harus keluar semua nih. Harus ada karya-karya, harus ada tarian-tarian untuk keselamatan istilahnya. Ayo saudara, kerjaan sangat banyak dan Anda masih banyak yang harus dieksplor keluar. Gitu. Kemudian saya akan lanjutkan lagi. Ya, tentu yang paling penting salah satunya adalah kekudusan. Itu yang harus ada. Karena di segmen lain, di Alkitab lain ya, bukan di Samuel tapi di Tawarikh, itu orang yang menjemput tabut Tuhan ini tadi harus kudus, disuruh menguduskan diri itu para pemimpin-pemimpin puak. Silakan nanti dibaca sendiri, kita mungkin waktunya terbatas. Kemudian yang penting juga adalah ya, Anda harus lihat di sana tadi ayat yang ke-12 dikatakan begini, kalimat terakhir ya, langsung di kalimat terakhir, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Oke, lanjut ke ayat berikutnya, ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak. Saudara, ada semacam habit, kita sudah bicara habit kemarin, sukacita. Oke, anak-anak Tuhan, ayo bangun habit sukacita dalam dirimu. Ini yang perlu ada. Sorak-sorai, sukacita itu adalah sebuah pemandangan yang lazim dalam pemerintahannya Daud. Itu yang terjadi. Sukacita, sukacita, sukacita. Anda yang susah bersukacita, ayo belajar bersukacita. Oke? Ayo minta Tuhan penuhi hatimu dengan sukacita. Kemudian yang penting tadi adalah tentu saja bangun istilahnya Pondok Daud ini dengan rasa cinta, ya, rasa cinta yang sejati, ketulusan, itu yang dilihat Tuhan. Saudara, love, respect, dan tulus itulah yang mendasari Daud bikin ini. Begini maksud saya, Anda tahu Daud ini sejak dia bangun kemah pertemuan itu, tabernakel itu dia bangun, sampai dia mati, tetap ada itu tabernakelnya. Berpindah ke Temple of Solomon, tapi sampai beliau mati tetap tabernakel ada. Nah, maksudnya begini saudara, jadi Daud itu dalam mengerjakan tabut itu ya, mengerjakan tabernakel itu teruji bertahun-tahun, setia. Itu loh yang harus Anda bangun, jiwa kesetiaan untuk membangun itu. Saya nggak bilang ya, firman ini lakukan ntar seminggu atau sebulan, setelah itu nggak gitu lagi. Nggak, saudara. Ini yang kurang, yang tidak ada dalam diri anak-anak Tuhan sampai sekarang. Banyak orang bangun memang, tapi nggak bertahan lama. Daud itu bertahun-tahun sampai matinya. Dan dia mati pun, itu tabernakel bukan hilang. Beralih ke temple. Tetap ada. Ayo saudara, ini yang saya rindu, Anda dan saya bangun. Ayo mulai bangun sesuatu yang sebuah pembangunan Pondok Daud yang kekal istilahnya, yang terus-menerus ada. Makanya mesti terorganisir juga ini nanti. Bukan cuma habit pribadi. Saya bicara sama teman-teman yang pelayanan, bangun, ada pelayanan, bangun pasukan pendoa syafaat, pasukan doa peperangan, pasukan penari, pasukan pujian penyembahan. Bangun itu saudara, bangun itu, bangun para pengajar. Saya berharap dari ajaran-ajaran saya ini lewat firman Tuhan, tentu bukan ajaran saya ya, maksudnya ajaran yang saya sampaikan, yang saya coba share. Saya harap nanti muncul pengajar-pengajar juga dari sini. Itu yang harus Anda lakukan. Bangun itu dengan rasa cinta. Ini yang penting, yang terakhir saya mau bilang, Daud itu membangun berdasarkan cinta. Cinta itu tulus dan Tuhan bisa rasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Orang Kristen kebanyakan hari-hari ini itu menjadi para raja gombal di hadapan Tuhan.
Kenapa? Karena mereka bilang, aku mengasihimu Tuhan segala macam. But that's just lip service. Kalau Anda mau tahu ukurannya cinta, itu orang akan seperti Daud tadi. Tergila-gila, berikan more than he become, dan lain sebagainya. Itu cinta. Kebanyakan kita gombal sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak terlalu tertarik untuk beracara dengan kita. Saya mengakui itu, saya juga sering gombal ternyata sama Tuhan. Ayo saudara, kita mesti bertobat, bangun cinta yang tulus pada Tuhan. Mulai dari hal-hal kecil-kecil. Bangun itu, saya nggak bilang langsung tiba-tiba jadi, namanya juga bangun kok. Tapi mulai benahi rasa cintamu, ketulusanmu. Dan Anda harus coba berpikir, berkoordinasi, gimana caranya. Apa yang Anda bangun itu bertahan, awet, teruji, setia. Bahkan ketika nanti Anda meninggal tuh masih ada yang melanjutkan begitu loh. Makanya kita anak Tuhan harus bersatu. Jadi jangan istilahnya tercerai-berai. Bangun sesuatu yang kekal. Saya harap Anda belajar sesuatu malam hari ini. Demikian pengajaran dari saya mengenai membangun tabernakel Daud, tabernakel of David. Kiranya kita semua bisa melakukan. Saya sangat rindu kita nanti dalam istilahnya nggak cuma tanya jawab ini, nanti di grup kita tanya jawab, diskusi bagaimana kita merealisasikannya supaya perkumpulan kita di sinergi itu ada buah yang kekal tadi, seperti Daud sampai beliau mati ada yang melanjutkan. Nah, saya harap itu bisa kita bangun. Mulai dari kita yang cuma mungkin 10 orang ini, saya yakin 10 orang bisa melakukan banyak hal gitu. Karena 2 orang saja kalau berdoa sungguh-sungguh sepakat itu dikabulkan Tuhan, apalagi 10. Yang penting adalah gimana kita mulai pengertian-pengertian ini masuk dan kita sehati untuk melakukannya, itu yang penting sekali. Oke, saya kira begitu. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih Kak Rinto ya untuk pengajarannya pada malam hari ini. Jujur saya sendiri kenyang banget hari ini. 2 sesi panjang tapi tapi masuk semua, dan ini bisa jadi bahan refleksi untuk diri saya sendiri supaya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya sekedar taat namun memiliki kecintaan dengan Tuhan yang luar biasa, melakukan setiap apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang muncul dari kecintaan kita pada Tuhan. Dan saya yakin teman-teman semuanya juga sangat diberkati pada malam hari ini ya. Namun apabila teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa raise hand, bisa klik di more sebelah kanan bawah, teman-teman bisa klik raise hand. Untuk teman-teman yang masih belum jelas, tidak harus bertanya yang dalam-dalam ya Kak Rinto ya. Mau yang ringan-ringan juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman semua yang bisa terbangun, bisa benar-benar menerima firman Tuhan dengan utuh pada malam hari ini. Ada teman-teman yang mau bertanya? Ko Doni mungkin? Ya, ini tadi dapat yang luar biasa sih. Waktu Daud mendirikan tabernakel, itu kan disebutkan Daud itu mempersembahkan korban. Tapi kenapa respon Tuhan beda pada waktu Saul mempersembahkan korban? Bahkan Tuhan tidak berkenan gitu ya. Tapi kalau pas Daud itu Tuhan berkenan, malah ditabutnya langsung ya. Itu ternyata didasari karena kecintaan Daud, kerinduan Daud ya. Kalau tidak salah seperti itu ya. Cuman kalau kita lihat di baitnya zaman Salomo itu kembali lagi seperti zaman Musa ya. Mulai ada jarak, ada peta-peta. Gitu. Cuman ya luar biasa waktu zaman Daud nggak ada yang nyuruh, tapi dia bisa seperti itu. Nah, itulah inisiatif yang didasari kecintaan Tuhan dengan tulus ya. Yang dilakukan sama, tapi belum tentu berkenan juga kalau dasarnya salah. Oke, ya itu memang
saya lihat memang ternyata Tuhan begitu kasih apa ya istilahnya pembedaan antara dalam melihat hati. Makanya sejak awal Daud dipilih itu kan Tuhan bilang, manusia tuh lihat apa yang dipandang matanya, tapi aku melihat hati. Jadi memang Tuhan ketika lihat Daud itu dia lihat nih hatinya orang ini istimewa. Maksudnya hatinya Daud terhadap Tuhan. Kalau terhadap manusia saya nggak tahu istilah begitu. Tapi hatinya yang mencintai Tuhan itu sangat istimewa, dan pilihan Tuhan tepat gitu. Ketika beliau memilih, memang itu orang aduh gila, memang lain daripada yang lain istilahnya. Di hatinya begitu love, respect dengan Tuhan begitu kuat. Kemudian dia tadi kita sudah sudah bahas banyak. Dan memang yang disayangkan ketika zaman Salomo, memang Salomo tidak memiliki hati sekuat itu. Makanya dia mudah dibelokkan. Jadi kita bisa bicara itu dari sudut pandang lain, mungkin bisa lebih banyak waktu. Sebenarnya Tuhan tahu Salomo itu mau dijadikan orang yang mencintai dan dicintai Tuhan lebih kuat daripada dia sebenarnya. Tapi Daud juga ngerti itu nggak mudah gitu. Mestinya kan namanya Salomo itu Yedija. Ya kan, Yedija itu artinya yang dicintai, Jah itu Yahweh, JHWH, Jah, love by Jah, gitu, dicintai oleh Tuhan. Tapi memang bayar harganya luar biasa. Daud ngerti itu, makanya dia dikasih nama Salomo aja deh, gitu. Tapi ternyata itu imbasnya juga kurang baik. Nah, itu nasi sudah menjadi bubur istilahnya. Tapi yang jelas itu kita perlu tahu yang Tuhan rindukan. Yang dibangun itu tabernakelnya Daud. Anda tahu Yahudi sampai sekarang rindu bangun apa saudara? Temple of Solomon. Nah itulah sebabnya mereka sampai hari ini nggak nangkep juga hatinya Tuhan. Saya rasa kalau kita sikapnya sama ya sama mereka ya, tidak bangun tabernakelnya Daud, bisa-bisa nasib Anda sama dengan Yahudi nanti, ketemunya antikris. Ini ngomong lebih jauh, saya singgung sedikit-sedikit. Kira-kira begitulah. Itu tadi ya, banyak banget faktornya ya, Mas Rinto ya, kenapa kronologi dari Musa, kemudian dari Daud, kemudian Salomo juga hari ini. Wah, padat banget. Ini saya nyatet sampai banyak banget ini tadi. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan, tambah ilmu malam hari ini, tambah pengetahuan hari ini. Mungkin kalau malam ini harus diolah dulu ya Kak Rinto ya, untuk teman-teman mau bertanya. Jadi karena materinya padat, saya juga masih harus ngulik lagi habis ini, baru bisa muncul pertanyaan. Mungkin teman-teman mau aktif juga untuk tanya jawab di grup sinergi ya. Kalau teman-teman mau bertanya untuk pesan Tuhan yang sudah disampaikan lewat Pastor Rinto tadi, teman-teman bisa berkomunikasi langsung di grup sinergi ya, karena itu adalah grupnya kita, teman-teman kita yang ikut online empowering. Jadi manfaatkan grup itu untuk benar-benar berkomunikasi, tanya jawab soal firman Tuhan, supaya setiap kita juga bisa terpenuhi, bisa penuh dengan pengetahuan. Ketika kita melangkah, bisa melangkah dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi kalau teman-teman belum ada yang mau bertanya di sesi online empowering, saya dorong untuk teman-teman juga aktif di grup sinergi Kota Priman. Silakan Kak Sigit kalau mau bertanya, monggo. Oh ya. Oke, saya mau tanya nih. Kalau sebetulnya yang disampaikan sama Brother Rinto sih saya sudah nangkep poinnya yang kita saja yang mau disampaikan itu kan tabernakel apa yang sebetulnya dirindukan Tuhan untuk dibangun untuk dalam setiap individu anak-anak Tuhan gitu kan. Yang paling dirindukan Tuhan ya tabernakelnya Daud ya. Daud enak itu sih. Ya. Jadi untuk penjelasannya Pak Rinto saya terima kasih sekali. Jadi saya jujur aja sukanya ikut jadi bilang online empowering. Zoom-nya Pak Rinto ini ya
saya sering dapat hal-hal baru gitu dari firman Tuhan tuh. Oh iya, yang selama ini belum pernah diulik, oh dapat gitu. Saya terima kasih sekali sama Pak Rinto ini gitu. Jadi kalau untuk penjelasannya Pak Rinto yang tadi barusan, saya sih nggak ada pertanyaan. Buat saya sudah jelas. Cuman tadi kan sempat disinggung. Boleh juga tanya hal-hal lain gitu kan. Saya mau tanya 2 hal nih. Yang pertama, sebetulnya masih ada kaitannya sama tabut perjanjian ya. Tapi mungkin agak melenceng sedikit sama maksud dari pengajaran yang tadi gitu. Karena aku sudah nangkep lah maksud pengajaran tadi. Saya mau tanya, barangkali Pak Rinto punya tahu atau referensi, sebetulnya tabut perjanjian Tuhan yang sekarang itu di mana gitu. Itu satu. Yang kedua tadi kan Pak Rinto sempat singgung pernah nyiptain lagu tuh. Nah itu judulnya apa Pak gitu kan. Mungkin sekali itu perlu dinyanyikan juga Pak. Siapa tahu bisa dirilis loh Pak. Gitu. Kira-kira itu Pak yang mau saya tanyakan lah gitu. Siap Pak Sigit. Terima kasih. Saya Oke Pak Sigit. Pertanyaannya sedap-sedap ini. Oke. Di mana tabut perjanjian? Jadi begini. Sorry. Ketika Israel masuk dalam masa katakanlah diporak-porandakan oleh Babel. Jadi Israel kan waktu itu ada 2 kerajaan ya. Di masa-masa akhir itu ada Israel Utara dan ada Israel Selatan. Yang Israel Utara itu 10 suku ya. Itu di utara mendirikan kerajaan Israel. Kemudian 2 suku sisa yaitu Yehuda dan juga Efraim itu di kerajaan utara. Kerajaan selatan maksud saya. Nah, disinilah Yerusalem terletak di kerajaan selatan ini, dan itu yang disebut, makanya waktu itu muncul di selatan ini kerajaan Yehuda, itulah kerajaannya, keturunannya Daud di situ. Yang di utara disebut sebagai kerajaan Israel. Kerajaan Israel ini dihancurkan atau dibinasakan, pembuangan, mengalami masa pembuangan itu di zamannya oleh kerajaan Assyria. Ya, mereka di kerajaannya diporak-porandakan, kemudian diangkut, orang-orang hebatnya diangkut ke Asyur. Nah, itu masa itu. Kemudian kerajaan selatan atau Yehuda itu didatangi Babel, gitu loh. Didatangi Babel, diporak-porandakan, barang-barang indah di bait suci diambil semua ya. Nah, ini yang jadi rahasia ya. Rahasianya ini penemuan-penemuan arkeologi yang membuktikan bahwa ternyata sebelum Babel memporak-porandakan bait suci, maka entah siapa, imam yang mana itu menyembunyikan tabut tersebut ya di dalam sebuah goa, begitu loh. Saya tidak tahu persisnya ya, jangan tanyakan saya nanti goanya namanya apa, posisinya di mana, saya tidak tahu, begitu loh. Ini menurut istilahnya temuan-temuan arkeologi. Nah, yang sangat menarik adalah begini, saudara, kalau dulu orang mau menebus dosa ya, ini namanya waktu imam menebus dosa seluruh bangsa, waktu itu dia harus membubuhkan darah ke atas tabut itu, begitu loh. Nah, yang menarik adalah Tuhan Yesus ketika disalib, ketika darah dari Tuhan Yesus itu mengalir di kayu salibnya turun ke bawah ke tanah di Bukit Golgota, itu ternyata ada temuan arkeolog itu darahnya mengalir ke tabut yang ternyata disimpan di situ, begitu. Ini menurut arkeolog. Jadi pas tuh darah Yesus untuk nebus dosa seluruh umat manusia. Temuannya begitu. Cuma kalau ditanya sekarang, tabutnya di mana saya nggak ngerti. Apakah itu disembunyikan oleh Israel sekarang, gitu? Sehingga itu kan, karena itu kan perjanjian ya.
Mereka ngerti kalau itu sampai jatuh ke tangan orang akan berbahaya. Atau secara ajaib disembunyikan oleh Tuhan, jadi saya juga tidak paham. Ya, jadi kurang lebih itu yang terjadi. Hilangnya itu di masa itu, di masa Babel memporak-porandakan Israel, begitu. Nah itu yang pertama, begitu pertanyaannya tadi Pak Sigit. Nanti boleh kalau Pak Sigit ada pertanyaan lanjutan kita boleh diskusi. Nah kemudian kalau pertanyaan yang kedua itu, saya memang nulis beberapa lagu. Saya dan Uksa ini proyeknya di situ, ya, bikin proyek di situ. Kita ini merindukan punya tim pujian penyembahan. Sayangnya pemusiknya belum ada. Penyanyinya sudah ada, penulis lagunya ada, pemusiknya belum ada, dan juga alat musiknya belum lengkap. Begitu. Ini kami baru saja pengen memperbaiki sound system, ya kan? Baru soundnya aja sih, speaker aja, karena kita kan belum banyak ya masih sangat. Itu dulu sound systemnya juga bantuan dari papahnya Oka itu, sound kamar sebenarnya. Nah, kita mikir nih kalau kita nantinya kepengen punya bass, pengen punya alat musik mumpuni, jadi kita pikir mau perbaiki. Makanya kita sedang beli alat-alatnya. Tadi barangnya baru datang, speakernya. Kita minimal kepengen perbaiki speakernya aja nih, speakernya, karena ya cukupnya uangnya baru gitu. Kerinduan kita, saya pernah bilang sama Oka, bisa kita nanti punya studio sendirilah, bisa ngerekam sendiri, ada pemusiknya. Kita baru bikin lagu satu, ya, itu karyanya Oka, yang karya saya belum rilis. Yang karyanya Oka ada di di grup di YouTube-nya Sinergi Kota Beriman. Sebenarnya yang lagu saya mau rilis bulan-bulan ini kemarin. Cuma temen pemusik yang kita mau minta tolong untuk rekaman, dia sedang ada kesibukan. Nah itu saya bilang sama Oka, bro, ada teman pemusik lain nggak yang sepinter teman ini yang bikin? Dia bilang belum ada. Ya sudah nih, mau tidak mau nunggu ini, begitu. Kita kerinduannya besar sekali, tapi memang masih banyak kekurangan. Bukan berarti kita menyerah sih. Saya juga kepengen, ayo kita doa yuk gitu loh, supaya kita ini yang kita hasilkan bisa maksimal begitu. Karena kita masih butuh banyak sekali talent-talent yang gabung sama kita. Kita butuh pemusik, kita butuh alat-alatnya, musik juga, alat-alat entah speakernya, mixernya. Kita butuh banyak sekali. Ini masih seputar istilahnya ya. Yang dikaryakan ini masih seputar di kepala. Pokoknya hal-hal yang belum bayar itu masih ada semua ini. Tapi yang urusan nanti musiknya, alat musiknya, sebagainya belum punya. Jadi masih sangat terbatas. Ya, mohon doanya. Yang pasti mohon doanya supaya kita bisa maksimal semua talent kita, begitu. Jadi penulis lagunya bukan cuma saya, Oka juga penulis lagu. Dan dia plus penyanyinya, begitu. Nah, gitu kira-kira. Tapi ini masih sangat-sangat kurang. Ini kalau umpama kita bilang bangun tabernakel ya istilahnya, wah masih sangat kurang. Penari kita belum punya, ya kan? Mungkin ada tuh yang talent-talentnya nari, tapi perlu dimaksimalkan, perlu ada orang. Masih banyak sekali. Makanya kemarin ada teman yang bilang direkam dong. Nah itu kita masih kekurangan orang. Makanya kalau kita bisa bersatu ya, semua talent kita, kemampuan kita satukan. Saya rasa akan lahir banyak karya yang tadi pakai baju effort tapi menari-nari istilahnya. Kurang lebih begitu Pak Sigit. Terima kasih sekali. Ya, begitu Pak. Terima kasih Pak Rinto. Siap. Ya, tadi saya mau nyambung ya. Pertanyaannya Pak Sigit yang kedua, mau nyambung jawabannya Kak Rinto. Untuk lagu yang kedua ini yang benar-benar ditulis Kak Rinto ya, yang benar-benar ditulis Kak Rinto itu hari Minggu ini sebenarnya itu mau diproses teman-teman. Sudah ada schedule dengan pemain musiknya, sudah ada schedule dengan alat rekamnya teman-teman yang bisa merekam. Namun hanya saja karena PPKM dan teman saya terjebak di Surabaya.
jadi belum bisa produksi di Solo. Ya, dan ini karena lagu ini ditulis Kak Arinto kan saat Kak Arinto masuk ke dalam ruang kudus, Kak Arinto bisa bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan, dan di situ maka dari itu dari komposisi lagunya pun harapan saya nggak bisa yang etek-etek nih, karena ini lagu juga dapatnya dari ruang kudus, maka dari itu belum bisa dirilis dengan cepat. Yang penting hasilnya maksimal. Kalau dari saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Sigit ya udah menanyakan karya kami sampai di mana. Barangkali nantikan tanggal mainnya apa ya. Ya semoga nanti doa-doa Anda nanti memunculkan apa ya, player-player tambahan ya. Istilahnya prajurit-prajurit tambahan. Ya. Seperti itu kalau progresnya untuk lagunya ya. Karena teman saya masih di Surabaya, jadi emang belum bisa produksi. Tapi kalau jadi nanti pasti hasilnya maksimal. Karena komposisinya udah paten, udah dibuat, udah digambar juga, tinggal nanti take piano dan orkes saja. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Selain Pak Sigit tadi? Ya. Itu Arin kayaknya menyimpan pertanyaan. Kak Arin tanya Kak Arin. Silakan kalau mau bertanya. Oke. Saya mau tanya, mau nyambung dari pembicaraannya tadi. Kalau lagunya kalau nggak salah Arin itu pernah di-upload di Facebook tapi pendek ya. Oh iya, itu saya pernah upload itu. Tapi kayaknya yang lain, saya nyiptain beberapa. Cuma ini yang mau dirilis, yang istilahnya yang tadi benar dibilang, itu kan pengalaman yang saya alami ketika saya masuk nggak cuma di pelataran, tapi saya tahu itu ruang kudusnya Tuhan begitu loh. Nah itu yang kita munculkan pertama. Ada beberapa lagu sebenarnya, tapi yang kita mau munculkan yang itu dulu begitu. Saya lupa kayaknya yang saya taruh di Facebook itu yang lagu itu apa enggak, saya lupa juga itu. Bank lagu itu sebenarnya udah banyak kok. Kak Arinto nulis sudah banyak, yang udah siap komposisinya juga udah ada. Namun karena kita ya tadi itu kekurangan pemain musik, dan saya juga kalau di musik orangnya sedikit perfeksionis, makanya kalau cari pemain musik juga nggak bisa yang sembarangan, paling nggak yang benar-benar paham komposisi, kemudian bahan aransemen, bisa main dinamika, dan yang penting rohnya itu sehat. Jadi ketika menulis lagu rohani bukan hanya sekedar musikal dalam tanda kutip skill, namun rohnya juga sehat, punya pengenalan akan Tuhan yang mendalam. Makanya cari orang yang standarnya kayak gitu emang susah ya. Iya, seperti itu kira-kira teman-teman. Lagunya bikin penasaran Pak Rinto. Ditunggu listnya Pak. Siap. Lagunya ya sudah ada promosinya dikit ya dari Oksa ya. Iya. Bikin penasaran ya. Saya tuh sebenarnya dulu pernah ngomong sama Oksa, kita nggak punya pemain lain loh gitu yang bisa kita ajak gitu loh. Dia bilang ya ada sih gitu. Maksudnya di standar yang dia tahu bisa membuat lagu itu bagus itu kayaknya cuma satu teman itu yang hari ini kita punya gitu. Jadi ya sudah, saya karena dunia itu kan saya yang lebih tahu untuk istilahnya memproduksi itu. Jadi oke lah, saya ikut. Tolong didoakan nih supaya bisa, nggak tahu apa yang diperlukan, pokoknya didoakan itu sekali. Tapi sudah di aransemen gitu berarti Pak? Sudah jadi tulisannya. Sudah dibuat partiturnya, jadi benar-benar sudah lengkap. Kalau mau take tinggal baca partitur aja, udah jadi sebenarnya. Cuman mau take itu, tapi ini malah PPKM, dan arrangernya, komposernya itu lagi di Surabaya, dia nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang ke Solo, jadi kita belum bisa produksi. Seperti itu Pak Sigit. Oke. Tunggu tanggal rilisnya Pak. Siap. Nanti kalau udah rilis pasti kita share
share di grup ya. Grup, dan supaya teman-teman juga bisa bantu share ya. Oh, pasti itu. Ini untuk info saja, lagu pertama yang kita rilis yang ditulis oleh Oksa itu, terus terang kita belum berani untuk share ke publik secara lebih luas, karena kita belum punya hak paten atau apa sih namanya, bro? Lisensi ya, betul. Nah, lisensinya kita belum tahu nih ngurusnya bagaimana. Karena takutnya kalau itu dipublikasi terlalu luas, ntar diambil orang, kita nggak bisa. Betul Pak, itu penting Pak. Penting sekali. Penting. Jadi bukannya maksudnya komersil, tapi melindungi hak intelektual itu penting juga sih Pak. Betul. Karena kan karya itu ternyata kan memang itu kalau di luar negeri kan sangat dihargai ya, gitu. Kita ya mesti melindungi lah karya kita juga. Dan di sekarang pun sempat agak ramai juga kan. Ada beberapa kalau menyanyikan lagu, bahkan lagu gereja itu, lagu rohani itu harus izin dulu sama penciptanya bayar royalti. Royalti ya. Untuk beberapa lagu, dah semua lagu sih, ya seperti itu. Iya, memang untuk sekarang ini kan karena YouTube ini sudah di set up untuk kalau teman-teman yang mengcover lagu tersebut di YouTube, jadi supaya kalau sudah ada lisensinya itu tetap kena copyright biasanya. Jadi para pengcover, entah itu lagu rohani, entah itu lagu sekuler, apabila itu karya tersebut sudah dilisensikan, pengcover tersebut akan membayarkan royalti, bukan dalam bentuk langsung membayarkan ya, tapi mungkin diambilkan dari hasil YouTube-nya, dari hasil streamnya. Jadi yang misal dia nerimanya harusnya 1 juta nih, tapi cuma nerima 50.000 atau 100.000 karena yang sebagian besar dikirim ke pemilik aslinya, pemilik lagu tersebut. Nah, itu pentingnya lisensi, teman-teman. Jadi kita tetap berkarya, tapi juga hati-hati masalah itu supaya karya kita juga tetap safe, dan apa yang kita produksi, apa yang kita hasilkan benar-benar bisa dilindungi secara hukum. Jadi kesannya bukan kayak gerambiang kayak gitu ya. Jadi nanti kita lagi mohon doanya, mohon supportnya supaya bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu, Kodoni, Pak Sigit. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Arinto. Sebelum kita mengakhiri online empowering pada hari ini, ya saya ajak teman-teman semuanya, apabila ingin berdiskusi di luar jadwal online empowering, teman-teman bisa discuss di Sinergi Kota Beriman. Ya, di grup tersebut itu grup milik kita, teman-teman. Ya, jadi apabila grup itu terlalu banyak postingan-postingan yang diteruskan, itu juga tidak sehat untuk pengguna WhatsApp yang lain. Maka dari itu kita sebagai teman-teman yang tergabung di online empowering, yang datang, yang bertumbuh di online empowering, saya ajak untuk aktif di grup tersebut. Apabila teman-teman mau share tentang firman Tuhan yang didapatkan, teman-teman bisa share di sana. Kemudian apabila teman-teman bisa mau bertanya, ada sesuatu yang didapatkan namun belum tahu message-nya, bisa disampaikan juga di sana. Kita akan sharing bersama-sama di sana, dan saya harap melalui grup WhatsApp tersebut kita sama-sama juga menjalin komunikasi, dibangun di dalam Tuhan. Ya, sebelum kita menutup online empowering, mari kita menyembah Tuhan sebentar. Belum Kak, nanti setelah kita menyembah sebentar, saya minta untuk Kak Siska bisa langsung tutup dalam doa. Mari teman-teman kita datang pada Tuhan. Kiralah tasyakin